Bapak Ibu nanti akan ditanya oleh Allah, sudahkah perintahkan kepada anakmu untuk mengesahkan Allah? Sudahkah engkau perintahkan anakmu untuk sholat? Tantangan kita Bapak Ibu mungkin sama tantangan kita. Apa Bu? Tantangan kita hari ini ketika di rumah. Gadget. Betul. Tantangan orang tua zaman Gen Z ini, gadget. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak-anak kita semua. Jangan sampai cinta mereka kepada kita orang tua hilang karena gadget. Amin. Ini karena saya tidak akan menceritakan, mohon maaf, menjadi keprihatinan kita. Saat saya berkunjung, saya bicara sedang di depan kelas. Saat berkunjung, ada satu anak yang masih menunduk dengan HP-nya. Saya berbicara di depan, saya nasihati, ternyata anak itu sedang asik dengan gadget. Ketika saya dekati, yang terlihat ada Free Fire. Anak-anak ada yang tahu Free Fire? Oke, ibu sekarang juga paham kali ya Free Fire itu apa. Tapi memang kita nggak bisa. Ini zamannya. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan menyamakan ke anak-anak. Dulu zaman bapak sih, dulu zaman ibu sih, nggak ada gadget, jadinya baca buku terus, belajar. Anak-anak kita adalah anak-anak zamannya, sebagaimana kita adalah anak-anak zaman kita dulu, seusia mereka hari ini. Tinggal hari ini para orang tua banyak belajar bagaimana bisa mengarahkan tantangan zaman ini. Demikian juga dengan Bapak Ibu guru. Ya bunayya, wahai anakku, bersyukurlah, anishkurli wali walidayk. Allah memerintahkan kepada Luqman, hendaklah engkau kalian ya bunayya anishkurli wali walidayk. Engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Anak-anak dengar ya, Bapak sampaikan ya. Bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada ayah ibu kalian. Anak-anak dengar? Anak-anak dengar? Halo? Bersyukurlah kalian kepada ayah ibu kalian yang telah mengantarkan kalian sampai pada hari ini. Dengan lelahnya ayah ibu kalian, dengan pengorbanannya ayah ibu kalian, agar kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak kebanggaan orang tua kalian, agar kalian adalah anak-anak yang ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Saya ucapkan rasa bangga kepada ketua yayasan, pada kepala madrasah, guru-guru yang tiada lelah mengajarkan murid-murid, mengajarkan siswa. Yayasan yang semakin mengembangkan madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah ini, guru-guru yang telah berkorban waktu, tenaga dan pikiran, diniatkan setiap kita keluar dari rumah untuk bekerja mendidik anak-anak. Kalau saya membiasakan begini ketika bekerja, ya Allah, jadikanlah waktu yang aku lalui dalam perjalanan ini adalah waktu yang Kau berkahi. Jadikanlah waktu yang aku jalani ini adalah waktu yang Kau ridhoi.
Jadikan waktu ini adalah waktu ibadah kepada Allah. Mohon maaf, ibu-ibu ada di sekolah berapa jam? 8 jam. Ya, pada di. Pernah nggak kita sholat selama 8 jam? Pernah nggak? Sholat selama 8 jam pernah nggak? Ibadah mahdoh kita kepada Allah itu nggak pernah sholat selama 8 jam. Andai saja waktu ibu 8 jam di sekolah tidak diniati untuk ibadah kepada Allah, alangkah ruginya itu. Oleh karena itu, jadikan ketika ibu keluar, bapak keluar untuk mengajar murid, untuk bekerja mencari nafkah, ya Allah, jadikanlah langkah-langkah aku ke sekolahku, ke madrasahku adalah langkah-langkah yang kau jadikan ini adalah amal ibadah kepada Allah. Demikian juga dengan bapak ibu. Bu, mohon maaf, di sini kalau bayar SPP pakai apa? Transfer apa cash? Atau ada uang yang bapak ibu keluarkan? Dibiasakan, Bu. Dibiasakan. Setiap rupiah yang bapak ibu keluarkan, ya Allah, jadikanlah rupiah ini yang untuk mendidik anak-anak kami ini, ya Allah, sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kami nanti di sisi. Jadi 100.000, 200.000, 300.000 ketika berangkatnya dari itu, insya Allah jadi 8. Karena sesungguhnya rupiah yang kita miliki justru itu. Rupiah yang hari ini Bapak Ibu miliki hakikatnya adalah apa yang sudah dikeluarkan untuk anak-anak kita. Sehingga hari ini bisa baca Al-Quran, hari ini bisa hafal juz 30. Syukur-syukur paling banyak berapa juz? 28. Siapa yang anaknya juz 28 orang tuanya? Siapa yang juz 28 siapa? Ada yang hari ini anak-anak yang juz 28 mana? Yang kelas 6, yang kelas 6. Mana yang kelas 6 juz 28? Acung. Yang kelas 6. Yang kelas 6 MI sudah hafal juz 28, 29, 30 mana? Ada berapa anak? Masya Allah, luar biasa. Salah satunya dipanggil, salah satunya sudah. Nurin, Masya Allah. Dia hafal 29, 30 dan juz 1,5 juz. Sudah disimak semuanya. Agak lama sedikit ya Bapak Ibu. Surat pilihan oleh saya paling suka dengan suasana ini. Maju saya. Mic-nya. Juz 1 sudah Pak? Al-Baqarah sampai yang berapa? Tasnim Balkis. Salah satu aja. Maksudnya ini, coba mic-nya. Kasih mic. Coba Al-Baqarah-nya saya baca. Nah, siapa nih? Tabarok berarti ya. Nanti coba yang juz 1-nya. Juz 1 bisa? Alif Lam Mim? Ya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Coba dilanjutkan ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum ayat 25 cepat. Apa? Sampai enggak? Oh belum. 15 Asfura. Itu ayat 25 wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati. Coba, nah apa? Sekarang adik Tamarok. Tahu dulu. Tukeran fluorinnya tukeran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min farji'al basara hal tara min futur. Orang tuanya hadir? Hadir. Hadir? Hadir. Masya Allah. Ayat-ayat yang tadi dibacakan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa rugi mengeluarkan rupiah ketika menitipkan anak-anaknya di sini. Karena itu yang akan menjadi saksi pada akhirnya. Bapak tidak bisa memberikan lebih banyak, tapi lumayan buat jajan kalian ya. Nggak apa-apa dong sayang. Mau foto, mau foto. 3, 2, di sini kan? Sama ibu, saya punya hari tahun ini masuk ke Husnul Khotimah, sama punya beberapa juz yang dibawa oleh beliau. Yang ada itu bahagia kalau anak bisa membaca Al-Quran, hafal Al-Quran. Ya, mudah-mudahan semua anak-anak kita ya, semua anak-anak kita yang kita cintai kelak menjadi wasilah buat kita semua dapat ridhonya Allah, dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan para bapak ibu guru yang telah mengajarkan anak-anaknya Al-Quran, mengajarkan alif batanya Al-Quran, semuanya mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada sambutan ini. Mohon maaf ya anak-anak yang lain, Bapak tidak memberikan kepada semuanya. Semoga Bapak bahagia melihat kalian semua. Mudah-mudahan bisa melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah, Bu, barangkali ya, untuk melanjutkan apa yang diperoleh di Ibtidaiyah ke Sanawiyah. Semoga kelak mereka menjadi anak-anak yang sukses di dunia dan akhirat. Amin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran ala hadzal kalimat. Terima kasih kepada Bapak Haji Tubagus Hidayat SAG MSI
Rizky atas sambutannya. Acara selanjutnya pembacaan Asmaul Husna dan Salawat Nabi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepadanya dipersilakan.
Hadirin dimohon untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibu.
pada saat nasabah telah mendaftarkan hajinya gitu. Kemudian ada fasilitas notifikasi saat saldo cukup didaftarkan untuk porsi haji. Untuk porsi haji saat ini 25 juta 100 ya, masih sama sebelumnya gitu. Bebas biaya standing instruction juga untuk disiplin menabung agar tabungannya ini sustain gitu ya, masih tercukupi sampai dengan 25 juta. Itu bisa juga dengan standing instruction atau tabungan berjangkanya gitu. Nah, tabungan haji muda Indonesia ini khusus untuk anak-anak yang usianya di bawah 17 tahun atau yang baru lahir pun sudah bisa buka tabungan haji muda Indonesia. Karena sekarang syarat untuk porsi haji umurnya 12 tahun sudah bisa porsi haji. Udah nggak nunggu harus ada KTP dulu, nggak perlu. Umur 12 tahun putra bapak atau ibu di sini mau porsi haji itu sudah bisa. Syaratnya cukup KTP orang tua, kartu keluarga, akte kelahiran anak, ataupun kalau anaknya sudah punya KTP anak bisa pakai KTP anak. Program tabungan haji sendiri ini kita ada 2 program. Yang pertama program Maksi, penempatan dana minimal mulai dari 5 juta di hold selama 12 bulan mendapatkan sajadah. Untuk yang 10 jutanya di hold 12 bulan juga dapat mukena. Dan ada minimal 15 juta sampai dengan 250 juta penempatan di tabungan haji di hold minimal 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Itu hadiahnya bebas sesuai dengan keinginan bapak atau ibu. Misalkan mau dibelikan untuk mukena atau alat set sholat itu bisa juga gitu. Atau mau beli voucher belanjanya aja nih mau dapatnya itu bisa juga gitu. Pelunasan yang dilakukan ketika nanti haji itu pelunasannya diambil dari tabungan haji. Jadi kalau yang sudah punya porsi hajinya di-storein aja uangnya, dititipin ke tabungan yang sudah ada biar nanti ketika pelunasan nggak usah nabung lagi, tinggal lakukan pelunasan di teller sudah bisa, atau lewat BSI mobile-nya atau lewat Bionya itu bisa pelunasan sendiri di rumah tanpa harus ke kantor. Nah, untuk Maksi Gold ini tabungan haji penempatannya itu mulai dari 35 juta, dapat hadiahnya emas logam mulia. Blokirnya 5 tahun dapat 1 gram emas, untuk yang 10 tahun dapat 2 gram emas, 15 tahun dapat 3 gram emas, dan 20 tahun dapat 4 gram emas. Sesuai dengan jangka waktu hajinya ya, sekarang kan masa tunggunya udah lumayan lama di 25 tahun kurang lebihnya. Nah itu bisa jadi alternatif untuk penyimpanan dananya, bisa ke emas atau logam mulia untuk investasinya. Ini untuk produk tabungan haji dolar. Setoran awalnya itu cukup 100 USD syaratnya, kurang lebih 1 sampai dengan 1,5 juta rupiah. Memiliki tabungan haji USD, kenaikan tukar dolarnya dalam 15 tahun terakhirnya di 168%. Pada tahun 2010 itu USD harganya masih 8.991, sekarang di 2024 15.138. Ini cocok juga untuk tabungan haji bapak atau ibu atau mau umroh, bisa pakainya tabungan USD karena tour and travel itu biasanya mereka pakainya harganya harga USD gitu. Kalau USD-nya naik otomatis harganya juga naik. Nah ini bisa jadi alternatif. Kita punya uang 10 juta, kalau 10 jutanya USD tetap segitu aja. Tapi kalau kita punya uangnya rupiah, uang 10 juta rupiah 5 tahun ke depan bisa jadi turun. Ini untuk 12 tahun daftar porsi haji untuk anak-anak bapak dan ibu sekalian yang di sini mendaftarkan haji sejak dini, usianya mulai dari 12 tahun. Asumsi masa tunggunya ini kurang lebih di 23 tahun. Jadi berhajinya itu ketika berhaji relatif lebih muda di usia 35 tahun dengan kondisi fisik yang lebih prima gitu. Nah kan untuk ibadah haji sendiri itu ibadah fisik juga ya di sana. Jadi makin muda umurnya, tenaga kita di sana makin stamina-nya masih oke gitu daripada nanti ketika sudah lansia gitu. Untuk fasilitas BSI Mabrur di musim haji atau ketika nanti berumroh
itu kita terbitkan kartu ATM visa haji untuk bisa penarikan di ATM Saudinya gitu. Untuk penukaran uang SAR daripada di Indonesia nih lebih murah narik di sana Bapak Ibu, lebih murah narik di ATM ATM yang ada di Saudinya untuk penarikan ini SAR-nya ya. Gitu. Free untuk biaya tarik tunai di ATM berlogo Visa di Arab Saudi 3 kali per bulan, mekanismenya cashback. Jadi sistemnya tarik dulu, ada biaya administrasinya kurang lebih di 25.000 satu kali penarikan, itu nanti sistemnya cashback H+1 ya. Terus ini untuk simulasi masa tunggu haji ya di kota Cirebon sendiri, totalnya sekarang ada 7.641 jamaah lansianya ada 645 orang. Kemudian masa tunggunya di 23 tahun. Yang baru daftarnya 40 pendaftaran, ini turun ya dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau yang paling banyak mendaftar sampai dengan saat ini adalah ibu rumah tangga, pegawai swasta, sisanya ya campur ya gitu. Senilai Rp100.000 ya, ayah bunda yang ada di depan nanti bisa diaktifkan di bank BSI-nya di Jalan Siliwangi. Siap ya? 1, 2, sekali lagi. 1, 2, oke. Terima kasih kepada perwakilan dari Bank Syariah Indonesia atas informasi dan hadiahnya. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah kepada yang terhormat Bapak Dede Herudin SPD dipersilakan. The second speech by Headmaster MI Darul Hikmah. We are going to call Mr. Dede Herudin SPD. The floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Yayasan Pendidikan Islam Darul Hikmah, yang dalam hal ini Dewan Pembina Ibu Hajah Eti Margawati, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Hikmah, Bapak Haji Taufik Salihuddin, yang saya hormati Ustadz Ustadzah MI Darul Hikmah, Staf Tata Usaha, Office Boy, Satpam, dan tak lupa saya banggakan dan saya cintai untuk guru di jajaran Qiraati dan Tahfidz di program Qiraati dan Tahfidz di MI Darul Hikmah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
pada hari Sabtu ini kita bisa berkumpul di aula untuk mengikuti kegiatan Haflah Akhir Sanah kelas 6. Dan tak lupa kepada orang tua siswa kelas 6, siswa-siswi kelas 6 tahun pelajaran 2024-2025 ini, yang mana berliku-liku kegiatan dan program yang dilaksanakan di MI Darul Hikmah ini selama 6 tahun, semata ingin visi kami di MI Darul Hikmah ini dapat terwujud kepada putra-putri Bapak Ibu yang telah sekolah 6 tahun di MI Darul Hikmah UD 10 Kota Cirebon. Dan alhamdulillah di tahun 2024-2025 ini program kami yang mengaji pagi selama 1 jam untuk qiraatnya dan tahfidnya, begitu juga untuk program sesuai dengan kurikulum nasionalnya telah dilaksanakan dan telah diterima oleh putra-putri Bapak Ibu. Dan tadi sudah dilihat hasilnya bahwa peningkatan pada pembelajaran qiraati maupun tahfidz, baik dari cara fasohah tartil, dari cara mengetahui ilmu tajwid, gharib dan hafalan, ini menguatkan kepada pelajaran-pelajaran umum yang bisa Bapak Ibu nanti dilihat dari hasilnya. Karena apa? Hafalan yang kami berikan adalah menghafal tapi tidak menghafal. Jadi setiap hari siswa-siswi membaca, dengan kebiasaan membaca, maka secara tidak langsung menguatkan hafalan, khususnya di juz 30. Jadi putra-putri Bapak Ibu kelas 6 saya pastikan selesai juz 30-nya maupun qiraatinya. Adapun yang menembus ke tahfidz juz 29 dan surat pilihan itu adalah plusnya. Ya, plus dari putra-putri Bapak Ibu yang kuat hafalannya. Begitu juga untuk kesehariannya di pembiasaan kami di sini. Kami berharap keikhlasan dan istiqomah dari ustaz-ustadzah ini bisa terus dikembangkan, bisa terus istiqomahnya dilaksanakan di sekolah yang lebih lanjut lagi dan mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat pada putra-putri Bapak Ibu yang telah selesai melaksanakan dan menyelesaikan studi di kami. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada ustadz-ustadzah di sini yang siang malam tak kenal waktu, selalu fokus ya, selalu memberikan yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu. Dan hanya kepada Allah kami mohon supaya kita semua, dan mohon doanya juga supaya kita bisa istiqomah, kami bisa istiqomah, bisa melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bapak Ibu. Dan hari ini kami kembalikan putra-putri Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran katsiran ala hadzal kalimat. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih kepada Bapak Dadi Hairudin SPD atas sambutannya. The next
finally event is a speech by some speakers. Alright, for the first speaker, I'm going to call Mr. Ahmad Nurjana, MSE. Student parent of Tasnim Adnin Balkis, time is yours. Acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan wali murid siswa-siswi kelas 6 yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Nurjana, SAG, MSI, ayahanda dari sahabat kami, Tasnim Adnin Balkis. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Yayasan MI Darul Hikmah Kota Cirebon, kemudian Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Kota Cirebon, beserta para ustadz, ustadzah, dan seluruh staf penunjang Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Kota Cirebon, Bapak Ibu, orang tua, wali murid kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Kota Cirebon, serta anak-anakku yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara haflah akhirus sana tahun 2024-2025. Mudah-mudahan acara ini kiranya diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa 6 tahun telah berlalu. Ketika itu kami menitipkan putra-putri kami di sekolah ini masih dalam keadaan polos, banyak tidak mengerti, mungkin baca tulis Al-Quran dan pengetahuan lainnya. Dan pada hari ini, sebagaimana telah kita saksikan bersama, putra-putri kami alhamdulillah telah mengalami banyak perubahan yang cukup signifikan. Prestasi-prestasi yang telah ditorehkan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan MI Darul Hikmah yang telah memfasilitasi untuk mendirikan lembaga pendidikan yang tercinta ini. Semoga menjadi amal jariah. Kemudian para Bapak Kepala Sekolah serta seluruh sivitas Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah, kami ucapkan terima kasih telah membimbing, mengarahkan dan membina putra-putri kami, sehingga dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sehingga putra-putri kami bertambah ilmu pengetahuan, baik umum, baca tulis Al-Quran, tahfidz dan lain sebagainya, termasuk praktik-praktik ibadah. Alhamdulillah, putra-putri kami sudah mengalami perubahan. Kemudian untuk anak-anakku yang telah menuntaskan segala rangkaian pendidikan dan tes-tes yang telah dilaksanakan dengan baik,
Kami ucapkan terima kasih pada anak-anakku sekalian. Kalian telah menuntaskan pendidikan di MI selama 6 tahun ini. Hadirin rahimakumullah, bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu an, "Idza mata ibnu Adam in khata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladun sholihun yad'u lahu." Rahul Muslim. Apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka putuslah amal yang darinya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan para pendiri yayasan ini mendapatkan amal jariyah dari apa yang telah diusahakan selama ini, yakni mendirikan lembaga pendidikan. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kami mohon para ustaz-ustazah untuk mendoakan putra-putri kami, semoga ilmunya yang telah diberikan itu bermanfaat dan semoga menjadi jariyah Bapak Ibu sekalian ketika mengajarkan putra-putri kami. Dan doakanlah putra-putri kami menjadi anak-anak yang soleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Dan saya pesan anak-anakku sekalian, tolong doakan orang tua kalian, termasuk guru-guru kalian, agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, pesan dari kami sebagai perwakilan orang tua wali murid kelas 6 untuk yayasan, kami berharap agar meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan ini dengan sebaik-baiknya di tengah persaingan lembaga pendidikan yang ada di kota Cirebon, sehingga MI Darul Hikmah ini terus eksis selama-lamanya. Kemudian pesan untuk para ustadz dan ustadzah, mohon agar didoakan putra-putri kami menjadi anak yang soleh-solehah serta sukses di masa depan. Kemudian karena saya masih punya putri satu lagi, saya berpesan pada ustaz sekalian, kami menitipkan anak di sini ini karena keterbatasan waktu kami. Oleh karena itu, tolong bila mana ada tugas-tugas itu kami minta difasilitasi. Karena apa? Saya sering bertengkar dengan anak itu. Karena besok mau ada tugas baru ngomong. Akhirnya nyari bahan untuk praktik itu susah. Jadi kami berharap kiranya Bapak Ibu sekalian memfasilitasi bahan-bahan itu secara baik ditawarkan. Kemudian mohon agar yayasan juga meningkatkan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu SDM daripada ustadz-ustadzanya. Dan kami juga berpesan agar difasilitasi ini ustadz-ustadzah. Kadang-kadang anak itu semakin tahu semakin berkembang, ukuran baju itu nggak muat. Nah, ketika beli di luar itu susah, tapi kalau di sini diadakan, difasilitasi, ada koperasi sekolah, kami lebih senang hati. Kemudian pesan untuk anak-anakku sekalian, yang pertama, kalian terus bersemangat untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya sesuai dengan cita-cita kalian. Ya, ini SD kelas 6 ini masih jauh, banyak kejar terus setinggi-tingginya. Kemudian taat dan patuh dan selalu mendoakan orang tua dan guru. Di sela-sela sholat yang telah kalian lakukan tiap 5 waktu, tolong sempatkan doakan orang tua kalian dan guru kalian. Semoga dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan selanjutnya adalah jangan lupakan ibadah, terutama sholat waktu, 5 waktu jangan ditinggal, jangan dinanti-nanti. Begitu azan berkumandang, segera selesaikan aktivitas, HP-nya diselesaikan, ya sudah dulu sholat dulu. Kemudian juga
jaga silaturahmi dengan teman-teman guru-guru ya. Kalian setelah keluar dari sekolah ini tetap gurumu adalah gurumu, bukan bekas gurumu, tapi guru tetap ya posisinya. Kemudian silaturahmi dengan teman, jangan sampai terputus sampai kalian tua nanti. Kemudian pesan yang terakhir, memang di era digitalisasi ini alat komunikasi itu penting, HP penting, laptop penting, tetapi tolong bijak dalam menggunakannya. Ini anak-anak sekalian, memang eranya era digital, tolong HP itu digunakan untuk proses pembelajaran. Jangan hanya main gamenya yang diperbanyak ya, seperti tadi Bapak TB sampaikan. Nah, dengan adanya fasilitas itu, kita searching Google, searching AI dan seterusnya, sehingga untuk mendukung proses pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila selama kami menitipkan putra putrinya banyak kesalahan. Kami mohon maaf ya para ustadz, para ustadzah. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasar Kanoman, pasar pagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran ala hadal kalimat. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Nurjana MSI atas sambutannya. The finalists. Well, happy brother and sister, ladies and gentlemen, we have enjoyed the agenda, and now we are going to the final agenda, that is closing prayer. I'm going, my dear, Fatihah Akila, that is yours. Baiklah hadirin semua, acara selanjutnya doa penutup yang akan disampaikan oleh teman kami Fakihah Akila. Kami mohon kepada hadirin untuk mengikuti doa dengan khusyuk dan penuh hikmat. Kepada Fakihah Akila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan kepala, hati seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks so much to Fakihah Akila. Terima kasih kami ucapkan kepada teman kami Fakihah Akila yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Qabla an tahtanim hadal hafla nahnu
Annahu lajtahu al-hafli in wajadatum al-aqta'i wal-ulatati tarju minkum al-afwal kathir wahaya nahtatin hadal hafla bihamdulillah. Hadirin yang berbahagia, sebelum kami tutup acara ini, kami atas nama pemandu acara, saya Al-Khalifi Rahman Sani Wa ana Naila Fairuzah mohon pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan selama memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya persembahan dari siswa-siswi kelas 6. Drama klasikal dengan tema Tak Ingin Usai. Persembahan lagu untukmu guru dan ayah ibu. Tari daerah, tari kreasi Nusantara, tari ondel-ondel, tari lancang kuning dan tari Wonderland. Acara selanjutnya prosesi wisuda siswa-siswi kelas 6 yang akan dipandu oleh Ustazah Endeng. Kepadanya dipersilahkan. Suatu pagi yang cerah, mentari menyinari dedaunan yang menari lembut ditiup angin. Di antara semilir angin pagi itu, terdengar suara tawa dan canda para siswa-siswi yang bersemangat memasuki gerbang sekolah. Seperti biasanya, mereka datang dengan wajah ceria, siap memulai hari dengan ilmu dan semangat.
Tidak menanya-nanya kepada teman. Menoleh ke depan. Tidak berdiskusi, kerjakan sendiri-sendiri, tidak menanya-nanya kepada teman, kerjakan soal dengan baik, kerjakan sendiri-sendiri, tidak menanya-nanya kepada teman. Kalian ini sudah besar, masih saja berdiskusi. Tidak menanya-nanya kepada teman, tidak melihat ke samping, lihat soalnya, dikerjakan dengan baik, tidak berdiskusi, tidak berdiskusi, sendiri-sendiri, tidak menanya-nanya kepada teman. Suara bel telah berbunyi. Tanda ujian akhir madrasah telah selesai. Guru meninggalkan ruangan kelas. Siswa-siswi pun berhamburan keluar kelas. Suasana tampak ramai. Ada yang membeli jajan, membekal bekal, membaca novel, dan ada yang lempar-lemparan tas. Ia seperti tak mendengar apapun. Pikirannya melayang entah kemana, terpisah dari hiruk-pikuk kelas yang liar. Teman-temannya akhirnya menyadari ada dua orang teman mereka yang menyendiri, duduk sambil menopang dagu. Mereka pun mendekat sambil bertanya, mengapa bersedih? Jadi sendaran dan nyaman.
kelas telah sepi. Ada rasa haru yang tersembunyi di balik senyuman. Ada tatapan yang lebih lama dari biasanya ke arah sudut-sudut sekolah yang selama 6 tahun ini menjadi rumah kedua. Ya, hari ini adalah hari perpisahan. Hari di mana para siswa kelas 6 harus mengucapkan selamat tinggal pada MI Darul Hikmah. Tempat di mana mereka tumbuh, belajar, dan membentuk jati diri mereka. Karena waktu yang singkat, banyak kenangan telah terukir di ruang kelas, lapangan, perpustakaan, dan sudut-sudut kecil lainnya. Dari belajar mengeja huruf hingga menyelesaikan soal matematika yang rumit. Dari terbata-bata mengaji hingga lancar membaca Al-Quran, semua dilewati dengan semangat dan ketekunannya. Tak sedikit air mata dan tawa mewarnai perjalanan itu. Ustadz-ustadzah yang penuh kesabaran telah menjadi pelita, menuntun langkah demi langkah menuju kedewasaan. Teman-teman seperjuangan menjadi bagian dari cerita yang tak akan terlupa. Cerita tentang persahabatan, kerjasama, dan suka duka bersama. Hari ini, para siswa kelas 6 berdiri dengan kepala tegak. Mereka siap melangkah ke jenjang berikutnya. Meninggalkan MI Darul Hikmah bukan berarti melupakan, tetapi membawa semua nilai dan pelajaran berharga ke masa depan yang lebih luas lagi. Di sini, di MI Darul Hikmah, kami selalu memiliki rumah, tempat kenangan dan cinta bermula. Terima kasih Ustadz-Ustazah, terima kasih Darul Hikmah.
Nanti dulu. Saya mau minta maaf.
Itu dipanggil. Merapat, merapat, dikit merapat. Agak merapat dia. Ya, siap ya. Merapat. Yang laki-lakinya maju. Maju. Yang belakang. Tim. Ya, Yang siap belakang ya. duduk aja. Satu. Nah, udah. Ya. Ya. Satu, dua. Ramli. Satu, dua. Oke. Oke, tepuk tangan. Udah lagi mana Belum. Smile. Tadi pin. Lancang kuning, lancang kuning
bawahnya duduk kayak oh ya. Siap ya. Nah, sip. Nah, begitu bagus. Ya, siap ya. Siap ya. Siap. 1, 2, ya senyum. 1, 2. Lagi 1, 2. Oke. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
Lagi ya. 1, 2. Oke. Buka. Kalau BMP Yang pegang musiknya. BMP tenang. Satunya BMP. Ayah Ibu akan dibawakan oleh siswa-siswi MI Darul Hikmah Full Day School Kota Cirebon. Dilanjutkan dengan sungkeman kepada orang tua masing-masing siswa yang akan diiringi puisi oleh Ananda Salma Nur Salsabila. Selamat menyaksikan.
Ibu, engkau kuatkan aku. Ya, silakan Ananda menghampiri kepada kedua orang tua. Ambil aja ya.